Halo teman-teman freelancer, ini step by step ya, gimana kalau kita setup dan memulai uh, membuat satu landing page menggunakan Bricks Builder. Stepnya dari mana gitu loh, yang untuk project 1000 bisnis dari 1000.com ya. Jadi yang pertama, ketika kita sudah login ke WP Admin, adalah kita siapkan dulu data-data basic ya. Data basic ini ya, set title-nya itu nanti nama kliennya siapa. Di sini harus kita isi dulu supaya nanti tidak bolak-balik ya. Terus nanti wave icon-nya juga kita cari, kita pasang. Kemudian kalau ini sudah kita set up ya. Kemudian jangan lupa untuk ada beberapa yang harus kita set up ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu copywriting ya. Dari copywriting misalkan seperti ini. Terus nanti ada desainnya, kalau mendapatkan apa, ada UI design ya, biasanya kita selalu provide untuk UI desainnya. Kita lihat ininya dulu, kalau ada desain sistemnya bisa kita lihat desain sistemnya dulu untuk cari coloring, terus kemudian kita cari styling untuk fontnya itu menggunakan apa. Kalau nggak ada desain sistemnya, kita langsung lihat di UI desainnya ada berapa color yang di sini. Nah, pertama adalah kita masuk ke Core Framework ya. Core Framework ini untuk mengatur global style dari Bricks. Nah, yang pertama kita nanti setup coloringnya di sini. Nanti jadi ini akan generate otomatis ya coloringnya. Jadi nanti primary colornya itu kita gantinya di sini. Ada warna yang kedua kita ganti di sini, ada warna yang ketiga kita ganti di sini, dan warna-warna yang lainnya semuanya kita ganti di sini. Jadi ketika di builder kita tidak input lagi warnanya itu secara manual ya. Kemudian setelah warna itu kita ubah di tipografinya, nanti ukurannya itu berapa, semua styling dari H1, H2, H3 dan seterusnya sampai teks itu kita aturin dari sini. Ini bisa menggunakan by system artinya kita lihat nanti ukurannya. Kalau ini standar ya, dan ini bisa di adjust berdasarkan scale rasionya ada di sini untuk min, dan ini untuk max size-nya ada di sini. Jadi nanti kita menentukan H1 itu berapa tingginya. Misalkan ya, H1-nya itu nanti ketemu di dalam desain Figma ini hanya 47 pixel tingginya, maka di Core Framework ini kita harus declare ini kan sekitar 47 atau mungkin ada di sini, atau 56, tidak 75, karena default dari instalasi ini adalah H1-nya adalah 4XL, maka kita hanya perlu ubah H1-nya di sini menjadi 3XL, kemudian secara berurutan misalkan H2-nya menjadi 2XL dan H3-nya nanti misalkan yang menjadi hanya L saja gitu loh. Jadi ini kita bisa ubah-ubah di sini. Untuk spacing dan yang lain-lainnya saya kira tidak perlu. Kalau kemudian ada lagi komponen yang mungkin biasanya sering di repeat adalah yang button ya, tapi kita nanti harus declare kelas selektornya itu jadi BTN gitu nanti di dalam buildernya ya. Kemudian kita save. Setelah itu kemudian yang kedua itu soal templatingnya untuk header dan yang lain-lainnya itu ada di sini semua ya. Untuk header kita stylingnya ada di dan bentuknya ada di sini. Untuk footer ada di sini. Nanti di header ini teman-teman nanti bisa memasukkan icon atau logo ya, ada di header sini. Nanti harus dimasukkan dan di adjust lagi tingginya berapa, ukurannya berapa, ada di sini. Kemudian template berikutnya adalah WhatsApp direct itu ya, untuk WhatsApp yang nanti ada di kanan bawah ya. Ini juga perlu ada yang diganti, yaitu logonya aja. Nanti kita bisa dibuka di sini, ada hanya logonya saja. Kemudian form template ini yang nanti akan digunakan di form ya, di form yang ada di halaman. Form ini stylingnya dari sini, jadi bisa langsung kita buka stylingnya di sini, dan semuanya itu sudah mengarah ke link yang nantinya untuk digunakan. Jadi nanti link ini kalau kita nempelkan di custom link ini semuanya akan mengarah ke form, udah di setup ya ID-nya. Nah, ini hanya kita perlu ganti ininya saja untuk
jadi logo klien yang kita kerjakan ya. Yang lain-lainnya itu semuanya sudah di generate secara otomatis. Kemudian setelah itu adalah kita perlu menyiapkan konten ya. Paling penting adalah konten. Nah, konten ini kita bisa siapkan dari sini, dari copywriting yang ada di brief atau yang ada di landing page, mana yang sifatnya itu repetitif ya, seperti ini, repetitif ini seperti ini. Nah, ini supaya kita menggunakan query loop ini kita menggunakan duplikasi tugas ya. Terus kemudian ini jadi post tersendiri, kita sebut saja ini postnya nanti sebagai sebuah custom post type yang baru ya. Kita bisa buat custom post type yang baru menggunakan ACF. Setiap section karena kita menggunakan versi free, dibuat saja post type-nya. Katakanlah saya mau buat post type itu yang namanya FAQ. Kemudian FAQ, karena FAQ itu kan hanya membutuhkan title dan konten ya. Kita publish. Kemudian nanti kita buat satu FAQ yang baru, kan ada di sini nih FAQ paling bawah ya, contohnya adalah paling bawah. Nah, dari sini nih, Intex Business Solution. Nah, maka kita copy ininya menjadi sebuah FAQ yang baru. Kemudian kita buat ini juga ada di sini, kemudian kita publish. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke builder ya. Saat kita nanti membuat desainnya, jadi kita tinggal panggil ini sebagai sebuah dynamic data. Jadi setiap section atau tema-tema section tertentu, kayak misalkan ini adalah briefnya seperti ini ya. Ini kalau ini ada produk yang lebih detail lagi ya. Jadi FAQ, terus testimonial. Nanti kita perlu bikin ya custom post type yang baru. Jadi supaya nanti mudah di buildernya. Kemudian setelah itu kita perlu membuat halaman, bisa buat halaman baru atau bisa membuat halaman yang ada di sini. Kita baru mulai untuk membuild sebuah websitenya ya. Baru kita buka websitenya, kita mulai lah ya untuk membuat websitenya. Kemudian bagaimana caranya untuk menarik data yang dari FAQ dan yang lain-lain itu, contohnya adalah seperti websitenya Intex yang tadi itu. Intex itu nanti kita di dalam buildernya itu akan seperti ini. Ketika menggunakan Intex itu seperti ini untuk menarik dynamic datanya. Tapi sebelum itu sebelum ke arah dynamic data, yang perlu saya jelaskan lagi adalah soal bagaimana setup pada global theme style. Ini ada di header, ini ada di home. Nah, di dalam sini sebelum kita membuat desain di sini, kita perlu membuat global theme style. Kita atur dari sini bodinya itu berapa ukurannya, mungkin bisa text M atau bisa dia 15 pixel, terus headingnya itu fontnya apa, ketebalannya berapa yang secara umum ya. Ini kemudian kalau ketika ada khusus misalkan H1 ya font weight-nya itu 700, H2 tuh 600 atau 500, maka kita perlu aturnya di sini supaya tidak mengulang-ulang call ya untuk ngedit satu-satu. Jadi nanti stylingnya itu ada di sini. Kemudian yang paling penting lagi adalah pada kontainer ya. Kontainer standar kita adalah di 1366, tapi kemungkinan desain Figma itu tidak selalu ukurannya seperti itu ya. Jadi ada yang 1240, jadi kita perlu memastikan berapa lebar kontainer supaya akurat ya desain antara dari Figma ke live website ini. Kalau ini kan 1240, maka kita hanya perlu setup, ini 1240 ya. Hanya perlu setup di dalam buildernya itu di sini 1240 pixel. Seperti itu. Jadi ya, itu yang harus pertama kali dilakukan. Button juga termasuk bentuknya button, warnanya ketika di hover seperti apa, semuanya di setup melalui global theme style. Di sini ada default
default button, ada primary button, ada secondary button, dan seterusnya ya. Bisa nanti teman-teman cek di sini. Kemudian bagaimana untuk mengambil sebuah data dynamic dari data dynamics dari dynamic data ke plugin ke builder itu seperti ini. Kita cek di sini. Nah, kita cek di sini bagaimana menggunakan data dynamic. Kalau image itu kita ambilnya dari sebuah dynamic data yang ini ada di image nanti kita kategorikan. Nah, post tab-nya itu media, ordernya itu dari yang paling lama, kemudian kategorinya adalah klien. Klien itu bagaimana membuat kategori itu menjadi klien? Caranya adalah kita sudah membuat di sini ada media kategori. Ketika kita upload, karena ini menggunakan ACF yang free, ketika kita upload maka di sini akan muncul media kategori. Nah, ini perlu kita tulis ya, klien, untuk memfilter saja. Jadi ini klien. Kalau tidak ada medianya maka dia tidak akan tampil di depan. Ini kan tidak ada, maka tidak akan tampil di depan. Kemudian bagaimana kita mengambil dynamic data itu ketika bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kita hanya perlu membuat di sini di item, terus kemudian query loop-nya diaktifkan, kemudian kita cari post tab-nya apa, konten. Kemudian kalau di sini menggunakan kategori, kita pakai kategorinya di sini problem. Ini nanti hanya problem lah yang akan muncul di sini. Supaya apa kita menggunakan query loop? Supaya tidak membuat 4 komponen di dalam builder ya. Jadi ini efisien secara kerja, dan ketika kita membutuhkan editing ini kita hanya perlu mengedit hanya satu saja, kemudian yang lainnya semuanya akan ikut ya. Seperti itu. Ini juga sama, semuanya query looping. Jadi sekalipun hanya ada dua teks ya, satu judul satu konten, itu kita perlu menggunakan query looping supaya efisien cara kerja kita. Dan ini juga sama, semuanya query looping. Ini juga sama, query looping yang menggunakan ada setup condition. Kemudian di dalam slider ini juga semuanya adalah query looping ya. Jadi kira-kira begitu teman-teman untuk proses alur ya, yang terutama itu. Kemudian setelah desain website itu selesai ya, kita perlu membuat setup thank you page. Thank you page ini adalah copy dari hero section yang ada di sini. Hero section ini kita copy, kemudian misal ya di dalam page thank you page ini adalah yang secara default adalah kita belum ada kontennya, atau kontennya itu defaultnya hanya seperti ini ya. Nanti si hero section yang tadi itu yang ini kita copy di dalam thank you page ini, kemudian ini sampel, kemudian terbuka, kita headingnya terima kasih ini menjadi heading di sini. Deskripsi yang ini tuh menjadi deskripsi di sini, hanya kita pindahkan saja ya dari tiga ini, dari atas ini ke bawah. Terus kemudian shortcode ini kita pindahkan untuk pengganti button di sini. Jadi nanti desain thank you page itu atasnya adalah harus sama dengan hero section di bagian home ya. Nanti ini tinggal dihapus ketika kita sudah memindahkannya ke sini. Tinggal dihapus saja. Kemudian kita save, dan jangan lupa di dalam short code ini kan ada link WA yang nanti bisa dilihat di file brief ya. Link WA-nya ini apa? Nanti kita tinggal kopikan link WA-nya ke sini, karena ini gunanya adalah kita untuk form ya, untuk redirect form dari halaman ke WA. Jadi nanti di form yang di bawah ini ada form. Ketika kita lihat di front end, ini ada form. Formnya ini itu adalah yang dari template form yang tadi kita bahas di awal ya. Ada form itu tidak tampak di builder tapi akan tampak di depan. Jadi kita memastikan mendesain template-nya ini ya dari template form itu tadi. Kemudian form ini juga akan muncul di sini. Nah, ini template yang sama ya, hanya beda styling saja antara di builder yang di sini dengan antara yang di pop up dengan yang di sini nih
berbeda. Tapi ya, ini ketika kita isi maka dia akan redirect ke thank you page. Contohnya misalkan kita isi nah ini kan thank you page-nya sama. Ini juga perlu ada yang di styling nanti. Oke, ini lanjut ke WA. Nah ini belum diganti. Gitu ya kira-kira. Jadi proses alurnya akan seperti itu. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih.